Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 September 2022 dengan judul Setia Sampai Mati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Mari kita ikuti penjelasannya. Selama pemeriksaan pengadilan yang terakhir, Paulus di hadapan Nero, Kaisar telah menaruh kesan yang kuat akan kuasa perkataan Rasul itu, sehingga ia menunda keputusan perkara dari membebaskan ataupun mempersalahkan hamba Allah yang tertuduh itu. Tetapi segera muncul lagi kebencian Kaisar terhadap Rasul itu. Tidak lama kemudian, Nero mengumumkan suatu keputusan yang mempersalahkan Paulus seorang yang mati syahid. Oleh karena seorang warga negara Roma tidak dapat tunduk kepada penganiayaan, ia divonis untuk dipenggal kepala. Paulus secara diam-diam dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Sedikit sekali penonton diizinkan untuk hadir, karena pelaksanaan hukumannya takut akan luasnya pengaruhnya, khawatir bahwa orang-orang bertobat dapat dimenangkan kepada kekristenan oleh melihat kematiannya. Lebih dari seorang menerima juru selamat yang dikhotbahkan oleh Paulus, dan tidak lama sesudah itu, dengan berani mencap iman mereka dengan darah mereka sendiri, Paulus berada dalam suasana sorga. Semua yang bergaul dengan dia merasakan pengaruh persatuannya dengan Kristus. Fakta bahwa kehidupannya sendiri memberikan contoh tentang kebenaran yang dimasyhurkannya, memberikan kuasa yang meyakinkan tentang khotbahnya. Disinilah terletak kuasa kebenaran. Rasul itu memandang kepada keadaan yang besar di seberang, bukan dengan ketidakpastian dan ketakutan, tetapi dengan pengharapan yang gembira dan kerinduan yang mendalam. Sementara ia berdiri di tempat ia mati syahid, ia melihat bukannya pedang algojo atau tanah yang segera akan menerima darahnya. Ia memandang ke langit yang biru, yang tenang pada musim panas itu, ke takhta abadi. Paulus menyaksikan dalam dirinya bahwa jiwa adalah berharga pada pemandangan penebusnya. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 430 sampai 432. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mendatangkan sukacita dan berkat bagi masing-masing kami.
lebih khusus memberikan sebuah penekanan. Lebih dari seorang menerima juru selamat yang dikhotbahkan oleh Paulus, dan tidak lama sesudah itu dengan berani mencap iman mereka dengan darah mereka sendiri. Paulus berada dalam suasana sorga. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka, seperti KKR, belajar Alkitab interaktif online, pendalaman Alkitab di setiap KPA, dan juga Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mengerti dan memahaminya. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia pembangunan. Tuhan berkati semua para tukang, material yang mereka gunakan. Kiranya Engkau berikan mereka kekuatan kesehatan hikmat sorga, agar mereka dapat bekerja dan menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Tidak lupa kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami juga teringat setiap lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, para dosen, mahasiswa dan setiap siswa. Biarlah mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita bagi mereka untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur melayani Tuhan, dan juga mereka hidup setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.